Di video ini saya tunjukkan cara cari test point untuk CM12. Test point adalah titik layanan yang dapat Anda gunakan untuk melakukan berbagai hal yang memerlukan komunikasi langsung antara komputer Anda dan CPU ponsel. Menghindari semua sistem dan segala sesuatunya. Ini langsung terhubung ke CPU, dan jika Anda ingin menemukannya, Anda harus membongkar ponsel tersebut. Dan sekarang itu akan sedikit, saya rasa ini tidak sulit. Tingkat kesulitannya sebenarnya cukup rendah, tapi Anda perlu memperhatikan. Anda perlu memiliki beberapa alat, termasuk obeng, beberapa tang, beberapa alat plastik untuk membuka bagian belakang, serta alat plastik tipis, karena membuka bagian belakang tidak terlalu mudah. Dan hal pertama yang sebenarnya perlu Anda lakukan adalah melepas tray kartu SIM ini. Jadi saya akan melepasnya. Keluar. Oke. Seperti yang bisa kita lihat, tray SIM sudah dilepas. Sekarang, kita perlu mesin penutup belakang, dan paling baik memulainya di dekat slot kartu SIM itu. Dan saya akan menggunakan alat yang sangat tipis, alat plastik yang sangat tipis, agar bisa masuk di antara bagian-bagian itu. Bagian plastik layar, bagian plastik hitam dari layar, dan bagian belakang ponsel. Jadi begini, sambil memangnya di dalam, saya akan memasukkan alat plastik lain yang lebih tebal dan lebih mudah saya operasikan. Jadi saya akan membalik ponselnya. Dan saya akan menaruh itu. Sekarang ada alat yang lebih di dalam. Oke, lupakan saja itu. Sekarang saya seharusnya bisa membuka bagian pertama penutup belakangnya. Jadi, itu membutuhkan sedikit kesabaran, jujur saja. Anda juga bisa melakukan beberapa klik awal dengan alat sederhana ini. Jadi, itu sebenarnya jauh lebih mudah. Dan seperti yang bisa Anda lihat, mari kita lepaskan semua kaitan di sini. Tidak ada lem, jadi itu sangat bagus. Anda tidak perlu memanaskan ponselnya. Sekarang mari kita bawa sampai ke sudutnya. Lalu di bagian sudut ini, sekali lagi gunakan alat tipis yang bisa Anda masukkan ke dalam celah ini. Dan kelilingi area sudutnya dengan hati-hati. Jadi, mari kita kelilingi seluruh sudutnya. Dan setelah Anda berhasil melewati sudut, semuanya akan mulai terasa sedikit lebih mudah sejujurnya. Jadi menurut saya, ini adalah bagian yang paling sulit di sini. Yaitu dengan cara mengeluarkan bagian sudutnya, langkah yang paling pertama. Saya akan pastikan semuanya terpasang di sini. Anda sebenarnya juga bisa meletakkan beberapa kartu seperti ini untuk menjaga posisinya agar tetap tertahan di tempat. Tapi itu akan menjadi lebih berguna nanti. Ya, sekarang mari kita coba untuk lepaskan bagian sudut ini. Oke, saya akan kembali lagi ke Anda setelah saya berhasil melepaskannya. Oke, akhirnya saya berhasil. Saya melakukannya di sini. Saya hanya menekannya cukup keras dan Anda bisa lihat itu langsung terlepas. Jadi mari kita
Sekarang lepaskan semuanya di sini. Oke, sekarang ponselnya Anda bisa lihat sudah agak terlepas. Jadi biasanya yang saya lakukan di sini adalah saya memasukkan kartu ke dalam agar saya yakin itu tidak menempel lagi karena itu tidak efisien. Lalu mari kita coba tendangan sudut yang lain. Yang ini seharusnya sedikit lebih mudah, jujur saja, tapi saya tidak bisa menjaminnya. Hanya perlu cobalah beberapa kali dan kamu akan mendapatkannya. Anda juga bisa mencoba alat yang lebih besar yang telah hilang dariku. Oke, ini dia. Oke. Dan sekarang penting untuk berhati-hati di sekitar tombol-tombol di sini karena ada selotip yang menghubungkan tombol-tombol tersebut ke telepon. Dan akan saya tunjukkan bagaimana tampilan bagian dalamnya. Jadi Anda bisa semela-mela, Anda sebenarnya bisa berhenti sejenak dan beristirahatlah sejenak. Tunggu saja sampai saya membuka penutupnya. Lalu jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa kembali ke... Silakan mundur sedikit, beberapa detik. Baiklah, saya sudah mengerti dan paham. Semua dihapus. Dan bagian terakhir adalah bagian atasnya, yang bagi saya selalu tampak sedikit lebih sulit. Kita bisa mengambil kartu kuning di sini nih, kalau Anda bisa lihat sekarang kita sudah melepas bagian bawahnya dan sekarang kita bisa semacam melepaskannya di sini. Oke, sekarang mari kita goyangkan sedikit di bagian atasnya. Dan sekarang plat belakangnya sudah dilepas. Jadi menurut saya itu tidak terlalu sulit. Sekarang Anda bisa lihat begini cara tombol-tombolnya terhubung. Jadi selotipnya ada di sini ya, di bagian dalam. Dan sekarang mari kita lepas selotipnya. Untuk melakukan itu Anda hanya perlu menggunakan jari Anda untuk melepaskan bagian plastik ini seperti itu. Namun oke, sekarang mari kita lepas selotip yang menghubungkan tombol-tombol tersebut. Dan saya juga menggunakan peralatan plastik untuk melepasnya agar saya tidak menggores bagian belakang plastik. Sekarang mari kita buka bagian atasnya. Jadi mari kita gunakan obengnya. Ini adalah obeng Philips 00. Ingat untuk tidak kehilangan sekrupnya, jadi simpan saja di suatu tempat. Mereka semua sama. Jadi itu juga tidak masalah. Oke, sekarang kita bisa mengambil bagian plastiknya. Lepas, ini hanya plastik saja. Dan sekarang mari kita lepas sambungan baterainya. Saya akan melakukannya seperti ini. Dan sekarang titik tesnya ada di sini. Kamu bisa lihat di sini ada 2 titik kecil di sini. Ketika keduanya disatukan, itulah titik tesnya. Kamu bisa menyambungkannya dengan seperti tang logam. Dan itulah titik tesnya. Sekarang bagaimana cara masuk ke mode test point? Mode EUB atau EUM. Untuk CPU Exynos Anda perlu melepas baterai, tunggu sekitar 5 detik, pasang kembali baterai, lalu mulailah memegang kedua titik ini bersamaan dan sambil melakukannya tanpa melepaskannya, colokkan kabel USB-C yang terhubung ke komputer Anda dan itu akan masuk ke EDL.
Jadi Anda akan dapat berkomunikasi langsung dengan komputer dan CPU Anda. Sekarang, jika Anda mau, Anda sebenarnya bisa menonton video di channel kami tentang cara melakukan bypass FRP pada ponsel ini. Jadi jika Anda terkena FRP, jika ponsel Anda terkunci FRP, tonton dulu video ini untuk mendapatkan gambaran tentang cara membuka ponsel, lalu Anda bisa melakukan bypass FRP dengan alat Octopus. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.